garis singgung itu? Garis singgung disebut juga dengan garis tangen dari suatu kurva adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva pada titik tertentu. Mari kita lihat gambar berikut. Di sini ada sebuah kurva ya yang warna hitam. Nah, garis merah ini merupakan garis singgung kurva pada titik yang ditandai titik merah ini ya adik-adik. Nah adik-adik, ada seorang matematikawan sekaligus filsuf asal Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz mendefinisikan garis singgung sebagai garis yang melalui sepasang titik tak hingga dekat pada kurva. Suatu garis lurus dikatakan menyinggung kurva Y sama dengan fx di titik x sama dengan c pada kurva jika garis tersebut melalui titik c, fc pada kurva. Ya, jadi x sama dengan c ini dimasukkan ke dalam fungsinya ya. Maka titik tersebut dilalui oleh garis singgung tersebut. Dan garis tersebut memiliki kemiringan f aksen c. Dengan f aksen adalah turunan dari f. Nah, di sini kakak memberikan langkah-langkah yang bisa adik-adik pakai untuk menentukan persamaan garis singgung. Tentukan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Atau X1, Y1-nya ya adik-adik ya, kita tentukan terlebih dahulu alias titik singgungnya ya. Kemudian di step berikutnya tentukan turunan fungsi trigonometrinya. Ya, kemudian turunan ini nanti kita gunakan untuk menentukan gradien. Di step 3 ya, kita tentukan gradien garis singgung dengan cara mensubstitusi nilai X1. Nilai X1 berarti nilai ini ya adik-adik ya. Hanya X1-nya saja ke dalam turunan fungsinya yang tadi kita sudah dapat di step kedua. Jadi turunannya f aksen dimasukkan X1-nya, lalu hasilnya itu adalah gradien dari garis singgung tersebut. Adik-adik, di step terakhir, berhubung garis singgung itu adalah garis lurus, tadi kita sudah lihat ya definisinya, maka kita hanya tinggal menggunakan rumus dasar untuk menentukan persamaan garis lurus, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya, ini sudah kita pelajari dulu saat di SMP ya adik-adik, di mana ini adalah persamaan garis lurus yang diketahui bergradien M dan melalui sebuah titik X1, Y1. Jadi dimasukkan X1, Y1-nya, dimasukkan titik singgungnya. Kemudian M di sini kita masukkan gradien yang kita sudah dapat di step ketiga. Itulah persamaan garis singgungnya. Kita langsung lihat contohnya ya adik-adik ya. Di sini ada contoh. Tentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X tambah cos X di X sama dengan 0. Kita ingat kembali ya adik-adik ya step-stepnya. Jadi yang pertama, tentukan titik yang dilalui garis tersebut yaitu X1, Y1-nya. Nah, di sini yang diketahui baru X1-nya ya adik-adik, ini adalah X sama dengan 0. Ini adalah X1-nya. Jadi, kalau X-nya itu adalah 0, maka untuk mendapatkan Y1, kita tinggal melakukan substitusi ke dalam Y. Y sama dengan 2 sin 0. Ya, di sini kalau nggak ada derajat, adik-adik jangan bingung ya, ini berarti di dalam satuan radian. 2 sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 itu adalah 0 ya adik-adik ya. Jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian cos 0 itu adalah 1. Sehingga jadi tambah 1. 0 tambah 1 itu adalah 1. Apa artinya ini adik-adik? Artinya titik singgungnya itu adalah 0,1 ya. X1, Y1. Nah selanjutnya kita akan menggunakan step kedua, yaitu kita tentukan turunan fungsi trigonometrinya nih adik-adik. Jadi kita tentukan Y aksen ya. Dari Y ini ya, 2 sin X tambah cos X kita turunkan. Masih ingat adik-adik? Turunan dari sin X itu adalah cos X. Jadi 2 cos X ya adik-adik ya. Kemudian turunan dari cos X itu adalah min sin X. Nah ini adalah turunan pertamanya. Kita lanjut ke step ketiga, yaitu tentukan gradien garis singgungnya dengan cara mensubstitusi nilai X1 ke dalam turunan fungsinya.
Ya, jadi di sini M atau gradien dari garis singgung itu adalah 2 cos X kurang sin X ini kita substitusikan X-nya yaitu 0 ya. X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam sini. Jadi gradiennya adalah 2 cos 0 dikurang sin 0. Cos 0 itu adalah 1 sehingga jadi 2 kali 1 kurang sin 0 itu adalah 0 ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah 2, itu adalah gradiennya. Nah, sekarang kita ke step terakhir, yaitu kita menentukan persamaan garis singgung. Saya singkat ya, menjadi PGS ya, artinya persamaan garis singgung. Dengan rumus dasar, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi di sini kita masukkan ya, Y kurang Y1-nya kita masukkan ini ya. Jadi di sini titik singgung ini berperan sebagai X1, Y1. Ya, jadi ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi Y kurang Y1, ya Y1-nya adalah 1 sama dengan gradien ya, yaitu M itu adalah 2 dikali dengan X dikurang X1-nya kita ambil 0. Nah, begini ya adik-adik ya. Untuk X sama Y-nya, adik-adik jangan ubah ya. Kalau kita ubah jadi angka, nanti nggak mau dapat sebuah persamaan garis karena nggak ada X sama Y-nya lagi. Jadi kita biarkan begini saja ya adik-adik ya, untuk X dan Y-nya. Kemudian, kita sederhanakan menjadi Y kurang 1 sama dengan, ini kalau dikalikan ya, jadi 2X kurang 2 kali 0 itu 0 ya adik-adik. Kemudian kita rapikan sedikit bentuknya, kita pindahkan minus 1-nya ke ruas kanan. Sehingga menjadi Y di ruas kiri ya. Kemudian di ruas kanan menjadi 2X tambah 1. Nah, persamaan garis ini, itulah persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Di X sama dengan 0 ya adik-adik. Seperti apa sih dia kira-kira ya bersinggungannya? Kita akan lihat grafiknya. Saya sudah masukkan kurva fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X tambah cos X dengan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Di sini ya, kita lihat garis Y sama dengan 2X tambah 1 menyinggung kurva Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Ini ya, ini kurvanya dan ini adalah garis singgungnya. Saya masukkan di sini di persamaan pada aplikasi pembuat grafiknya. Jadi yang hijau, ini yang hijau itu adalah kurva trigonometrinya. Kemudian yang merah itu adalah garis lurusnya. Kalau kita lihat di sini, mereka bersinggungan di titik 0,1 ya. Jadi seperti ini situasinya ya. Apa sih pengertian dari selang kecekungan? Suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik. Cekung ke bawah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun pada suatu selang atau interval. Ilustrasi mudahnya untuk mengingat kecekungan fungsi yaitu dengan membayangkan mangkuk sebagai cekung ke atas atau membuka ke arah atas ya grafiknya. Dan mangkuk terbalik sebagai cekung ke bawah atau membuka ke arah bawah. Nah ini cekung ke atas yang seperti ini. Cekung ke bawah yang seperti ini. Nah, adik-adik kita lihat di sini grafik fungsi f(x) sama dengan 2 sin x kurang 1. Nah, berdasarkan pengertian dari kecekungan fungsi, di sini kita dapat lihat ya bahwa ada bentuk grafik yang menyerupai mangkok ini, yaitu cekung ke atas ya, dan ada grafik yang menyerupai mangkok terbalik. Ini adalah cekung ke bawah ya, atau membuka ke arah bawah. Nah adik-adik kalau bicara tentang selang atau interval, itu berarti kita harus tunjukkan dimulai dari titik mana sampai titik mana ya, grafik tersebut cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Dari interval mana sampai mana cekung ke bawahnya. Nah seperti itu. Kita melihat di sini ada teorema kecekungan. Misalnya diberi fungsi f(x) yang mempunyai turunan kedua pada selang I. Maka berlaku seperti ini. Yang pertama,
Jika f aksen x lebih dari 0, f aksen kita sudah pernah belajar bahwa ini adalah turunan kedua ya. Jadi jika turunan kedua dari fungsi tersebut lebih dari 0 untuk semua x anggota dari selang I, maka f cekung ke atas pada selang I. Ya, kemudian teorema yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 atau jika turunan kedua dari fungsi fx kurang dari 0 untuk semua x anggota selang I, maka f cekung ke bawah pada selang I. Jadi di sini kita harus melakukan turunan kedua contoh. Ya. Diberikan kurva dengan persamaan fx sama dengan 2 sin x kurang 1. Kurva yang tadi di depan ya adik-adik. Di sini selangnya x di antara 0 dan 2pi. Tentukan interval saat fx ini cekung ke atas dan cekung ke bawah, tentunya pada interval yang diberikan ini ya. Nah, adik-adik di sini kita tentukan dulu turunan keduanya ya. Tentunya untuk mendapatkan turunan kedua, kita harus cari turunan pertamanya dulu. Jadi untuk fx berarti f aksen x-nya itu adalah turunan dari 2 sin x dan min 1, 2 sin x diturunkan jadi 2 cos x. Ini seperti ini, min 1 diturunkan 0 ya. Nah sekarang turunan kedua dari fungsi fx berarti turunan pertamanya diturunkan kembali. Cos x diturunkan menjadi negatif sin x. Ya, ada 2 di depan jadinya minus 2 kali sin x. Nah, ini turunan kedua ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Cekung ke atas itu syaratnya adalah f aksen x lebih besar dari 0. Jadi kita buat negatif 2 sin x ya. Ini turunan keduanya. Negatif 2 sin x lebih dari 0. Nah, jadi sekarang untuk menentukan kapan fx itu cekung ke atas, kita harus menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri ini. Kita pindahkan minus 2 ke ruas kanan. Menjadi sin x. Di sini berarti jadi 0 per negatif 2 ya. Adik-adik masih ingat kalau pembagian atau perkalian terhadap bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan ini harus diputar. Ini kan tadinya lebih dari ya, jadi kurang dari. Sehingga sin x kurang dari 0 bagi min 2 itu 0. Nah, ini yang kita selesaikan ya adik-adik, sin x kurang dari 0. Nah, adik-adik kalau mengerjakan pertidaksamaan trigonometri, tentunya kita akan selesaikan seperti kita menyelesaikan persamaan trigonometri ya. Jadi, caranya sama kayak kita mengerjakan selang kemonotonan di video yang sebelum-sebelumnya ya adik-adik. Nah, kita ingat kembali untuk persamaan sinus. Ya, persamaan sinus harus dibawa ke bentuk sinus x sama dengan sinus theta. Nah, ini tandanya kita buat sama dengan dulu ya adik-adik. Jadi sin x sama dengan untuk sementara. Nah, nolnya kita harus ubah menjadi sin theta. Kira-kira sin berapa adik-adik ya? Yang jawabannya 0. Paling gampang itu adalah sin 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam solusi persamaan sin. Solusi persamaan sin ada 2 ya adik-adik, yaitu pertama x1 itu sama dengan theta. Tetanya di sini 0. 0 tambah k kali 2pi. Solusi kedua itu adalah pi dikurang 0 ditambah k kali 2pi. Kalau dari sini kita dapat ya, ini jadi k kali 2pi, yang sebelah kanan itu jadi pi kurang 0 itu pi ditambah k kali 2pi. Nah, adik-adik, k di sini seperti biasa ya, merupakan anggota dari bilangan bulat. Untuk yang sebelah sini, yang x1, berhubung intervalnya di antara 0 dan 2pi, sementara ini 0 tidak termasuk dan 2pi tidak termasuk ke dalam x,
maka tidak ada K yang memenuhi untuk diisikan di persamaan ini. Karena kalau K-nya diisi 0, dapatnya 0 ya. Kalau K-nya diisi 1, dapatnya 1 kali 2pi itu adalah 2pi. Jadi tidak ada yang memenuhi. Sekarang kita beralih ke sini. Di sini kita isi K-nya 0 ya adik-adik. Untuk K-nya 0, maka X-nya adalah pi ditambah 0. Jadi X-nya dapat pi. Nah, X sama dengan pi ini memenuhi ya interval yang ada. Nah, sampai di sini adik-adik, berhubung ini adalah pertidaksamaan, maka kita harus mengujinya ya. Kita masukkan pi-nya ya ke dalam garis bilangan. Di sini intervalnya di antara 0 dan 2pi. Jadi ini 0, ini 2pi. Nah, kita akan uji ya. Harus memenuhi sin X kurang dari 0. Misalkan kita ambil pi per 2 ya. Pi per 2 itu ada di sini. Kita uji ya. Uji X-nya pi per 2. Kita masukkan ke dalam ini ya, sin X. Jadi sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 kita tahu nilainya adalah 1. Dan 1 itu adalah bilangan yang lebih dari 0. Bukan kurang dari 0. Maka daerah di mana ada pi per 2 itu bukanlah daerah yang cekung ke atas. Kita tandai aja ya adik-adik. Nah, ini cekung ke bawah. Itu berarti yang kanannya adalah daerah yang cekung ke atas. Kita tes ya. Misalnya kita ambil 3pi per 2. 3pi per 2 adalah titik yang ada di antara pi dan 2pi ya. Karena pi itu adalah 2 per 2 dan 2pi adalah 4pi per 2. Jadi tengah-tengahnya lah yang diambil 3pi per 2 ya. X sama dengan 3pi per 2, kita uji lagi. Kita masukkan ke dalam sin X. Jadi sin 3pi per 2. Nah, sin 3pi per 2 ada di kuadran 3. Nilainya adalah minus 1. Minus 1 adalah bilangan yang kurang dari 0. Dan ini memenuhi adik-adik ya. Di sini. Berarti ini yang cekung ke atas. Jadi kita harus menguji setiap X yang kita mau uji ke dalam pertidaksamaan yang paling terakhir ini ya. Sekali dayung adik-adik, 2-3 pulau terlampaui ya. Ketika kita mencari daerah yang cekung ke atas, kita juga dapatkan daerah yang cekung ke bawah. Saya tuliskan kesimpulannya, jadi Fx cekung ke atas itu saat X berada di antara pi dan 2pi. Yang ini ya, yang cekung ke atas. Sementara Fx cekung ke bawah saat berada di antara 0 dan pi. Nah, ini jawabannya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita lihat grafik fungsinya lagi, yaitu grafik Fx sama dengan 2 sin X kurang 1. Ya, intervalnya adalah dari 0 hingga 2pi ya adik-adik. Tadi jawabannya untuk Fx cekung ke atas itu saat X-nya berada di antara pi dan 2pi. Jadi seperti ini ya adik-adik. Di antara pi dan 2pi ini adalah interval di saat Fx cekung ke atas. Membuka ke arah atas ya. Fx cekung ke bawah saat X-nya berada di antara 0 dan pi. Jadi ini ya, saat dia membuka ke arah atas.